Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini pembacaan lanjutan dari kitab I'anatul Thalibin ya, yang masih membahas seputar Bismillah, dan dilanjutkan oleh Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ad ba'adzalika bilhamdalah. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in, setelah penulis menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan Alhamdulillah ya. Jadi setelah menulis Bismillah dilanjutkan dengan memuji Allah. Mengapa hal itu dilakukan? Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtaru au aqta'u au ajdamu. Bagi yang mengikuti video sebelumnya, ini terasa sama dengan dalil sebelumnya ya. Dalil yang menganjurkan bismillah dengan dalil ini itu sama persis, hanya beda di kalimat ini saja, kalimat bilhamdulillah. Kalau di video sebelumnya itu bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perbuatan itu kurang berkah ya. Perbuatan itu disamakan seperti hewan yang tidak memiliki ekor, atau hewan yang tidak memiliki kaki, atau seorang yang punya penyakit juzam. Jadi ada dua hadis yang sama persis redaksinya, hanya berbeda di satu kalimat saja. Yang satu menganjurkan bismillah, yang satu menganjurkan alhamdulillah. Itu nanti akan dijelaskan ya. Wa qauluhu fil hadis fahuwa abtar ila akhirih wa indal jumhuri min babi at-tashbihil baligh. Kata abtar, aktok, dan ajdam itu menurut mayoritas ulama termasuk kategori tasbih al-baligh. Tas ini istilah balaghah ya. Jadi menyamakan sesuatu, tapi kata alat penyamaannya dibuang. Jadi biasanya menyamakan sesuatu dalam bahasa Arab itu kan menggunakan huruf kaf ya. Contoh yang paling populer ya, Zaid bagaikan bulan purnama, Zaidun kal badri, ada huruf kafnya. Itu kalau kafnya dibuang menjadi Zaidun badrun. Zaidun adalah bulan purnama, itu namanya tasbih balik. Wa ala hadza fal abtaru wa ma ba'dahu baqiyatun ala ma'aniha al-haqiqiyah. Kalau mengikuti ini berarti abtar, aktok, dan ajdam itu maknanya sesuai dengan makna aslinya, tidak diartikan dengan arti yang lain, karena menyamakan sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah itu bagaikan hewan yang cacat, atau bagikan orang yang punya penyakit. Wa inda Sa'duddin ya, biasanya kalau satu kata diberi al, menyebutkan ulama, dan satu kata diberi al, itu biasanya al adalah pengganti dari kata setelahnya yang berupa din. Jadi Sa'duddin, dinnya dibuang diganti dengan al, menjadi as-sa'du. Sama seperti asyamsu. Asyamsu itu adalah Syamsuddin maksudnya. Kata dinnya dibuang kemudian diganti dengan al. Wa inda sa'ad ya juzu ayakuna min babil isti'arah. Kalau menurut Sa'duddin, kata abtar, akto, ajdam ini boleh juga dikategorikan isti'arah. Ini juga istilah balaghah ya. Isti'arah itu ya majas tapi bentuk keserupaan, majas tapi hubungan antara makna asli dengan makna yang majas adalah hubungan yang berupa keserupaan, itu namanya isti'arah. Penjelasan isti'arah bi ayyushabbahan naksul ma'nawi bin naksil hissi alladhi huwa qat'u dzanab au qat'u ihdal yaden awil jazam bi fathaten. Penjelasannya adalah kekurangan maknawi
Kekurangan maknawi itu ya kurang berkah ya. Kurang berkah itu kan kekurangan yang tidak kasat mata, kekurangan yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera, itu namanya maknawi. Hal-hal yang abstrak ya, sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dilihat, didengar dan lain-lain, itu namanya maknawi. Kekurangan maknawi disamakan dengan kekurangan hissi, kekurangan yang bisa diindra. Jadi hewan yang tidak punya ekor, di kot uzanab ini makna dari abtar ya, hewan yang tidak punya ekor atau hewan yang kaki depannya terputus, ini juga bisa diartikan manusia ya, dua kaki depan hewan terputus atau dua manusia yang tidak punya tangan, atau penyakit jadam, penyakit judam, apa itu namanya, penyakit lepra, itu kan kekurangan yang kasat mata, kekurangan yang bisa dilihat. Jadi kekurangan maknawi disamakan dengan kekurangan hissi. Wa yusta'arul batar wal jazam awil qat'u linnaksil maknawi. Linnaksil maknawi. Jadi kekurangan itu diistilahkan dengan tiga kalimat ini, tiga kata ini. Mestinya tiga kata ini adalah yang diserupakan, yang diserupakan, bukan yang diserupakan, yang diserupai. Yang diserupakan itu kekurangan maknawi, yang diserupai adalah hewan-hewan yang cacat ini. Jadi abtar, akto, dan ajdam ini dipinjam ya, kalimat ini atau kata ini dipinjam untuk makna kekurangan maknawi. Ini bukan fikih ya, kalau tidak paham ya tidak apa-apa. Wa yustaku minhu abtar au akto au ajdam bimakna nakisin nakson maknawiyan. Nah, kemudian sebenarnya yang dipinjam itu kata batar, jadam, dan kote ya sebenarnya. Tapi dari tiga kata ini dicetaklah kata lain, abtar atau ajdam. Jadi abtar diambil dari batar, atau diambil dari kote, ajdam diambil dari jadam. Jadi prosesnya seperti itu. Walaupun tiga kata ini mana aslinya adalah hewan yang cacat, hewan atau manusia yang cacat, tapi tiga kata ini diartikan dengan kekurangan maknawi, bukan lagi makna asli tapi dipinjam untuk makna yang lain. Itu namanya isti'arah. Fa'in qulta bainal haditsaini ta'arudun. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jika engkau bertanya, antara dua hadis itu ada kontradiksi, ada pertentangan. Satu hadis memerintahkan bismillah, hadis yang lain memerintahkan hamdalah. Li'annahu in umila bihadisil basmalah fatal amalu bihadisil hamdalah, wa in umila bihadisil hamdalah fatal amalu bil akhir. Mengapa dua hadis ini dikatakan bertentangan, kontradiktif? Karena kalau kita mengamalkan satu hadis berarti kan tidak mengamalkan hadis yang lain. Kalau kita memulai sesuatu dengan bismillah berarti tidak memulai sesuatu dengan hamdalah. Begitu pula sebaliknya, memulai sesuatu dengan hamdalah berarti tidak mengamalkan hadis memulai sesuatu dengan bismillah. Bila ada pertanyaan seperti itu, qultu, maka akan kujawab, qad dzakarul ulama'u lidaf'i ta'arudi aujuhan katsiran. Para ulama telah menjelaskan pertanyaan ini dengan berbagai jawaban. Jadi jawabannya banyak sekali. Tapi di kitab Iyanah hanya disebutkan satu ya. Fa min jumlatiha annal ibtida'a kisman hakikiyun wa idhofiyun ainisbiyun. Ini jawaban ini sama persis dengan kitab Bajuri ya. Intinya sama, hanya beda redaksinya saja. Termasuk dari jawaban itu adalah permulaan itu ada dua. Ada permulaan hakiki, ada permulaan nisbi, ada permulaan idhofi.
Ada permulaan hakiki, ada permulaan idhofi. Jadi yang sudah mengikuti video saya tentang bismillah ini di Bajuri ya pasti paham. Pembahasan ini pasti paham. Wa huwa wal awalu ya. Wal awalu huwa ma taqaddama amamal maksud walam yasbiqhu syai'un. Permulaan hakiki adalah sesuatu yang berada di depan dan tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Jadi ada pendahuluan, ada inti ya. Ada pendahuluan, ada inti. Permulaan hakiki adalah permulaan yang ada di sebelum inti ya, sebelum inti dan sebelumnya tidak didahului oleh hal yang lain. Inti itu maksudnya ya pembahasan. Jadi dalam kitab ataupun buku sebelum masuk ke bab pertama itu kan ada pendahuluan. Bab pertama dan terakhir itu namanya maksud ya. Jadi kalau ada kalimat yang berada di paling depan itu namanya ibtidah hakiki, namanya sesuatu yang ada di depan secara hakiki. Kemudian ini terima kasih yang sudah subscribe. Ini lalu di halaman berikutnya wal idhofi ma taqaddama amamal maksud wa in sabaqahu syai'un. Kalau pendahuluan yang hakiki itu tidak memperdulikan apakah didahului oleh hal lain atau tidak. Yang penting masih di pendahuluan. Yang penting masih di pendahuluan. Jadi saya gambarkan ya. Misalkan ya ini saya gambarkan kotak-kotak ya. Misalkan ini pendahuluan ya, ini pendahuluan. Ini adalah isi dari buku atau kitab. Nah, pendahuluan hakiki adalah yang paling awal ditulis. Itu namanya pendahuluan hakiki. Sebelumnya tidak ada yang mendahului. Kalau pendahuluan yang idhofi atau nisbi, yang penting ada di sini. Yang penting sebelum isi ya. Sebelum isi itu kan dinamakan pendahuluan ya, dinamakan permulaan. Jadi dikatakan pertama karena memandang isinya sebelum isi. Sebelum isi berarti kan pendahuluan, walaupun sebelumnya sudah ada bismillah. Jadi ada bismillah, ada hamdalah. Pertama menyebutkan bismillah. Ini pendahuluan yang hakiki. Kedua menyebutkan hamdalah. Hamdalah ini juga permulaan. Mengapa dianggap permulaan? Karena belum masuk ke isi, masih ada di pendahuluan, walaupun didahului oleh bismillah. Waqala Abdul Hakim innahu yustaratu fil idhofi ayyasbiqahu syai'un. Dan bahkan satu ulama yang bernama Abdul Hakim mengatakan untuk dikatakan idhofi itu sebelumnya harus ada sesuatu, harus didahului oleh yang lain ya. Jadi kalau ada satu pendahuluan dan sebelumnya tidak ada apapun, itu tidak bisa dikatakan idhofi. Bisa dikatakan pendahuluan idhofi kalau didahului oleh hal lain. Wa humila hadisul basmalah alal awal walhamdalatu ala tsani ta'asyan bil kitabil aziz wa amalan bil ijma'. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pendahuluan itu ada dua, ada idhofi dan ada hakiki, mengapa yang dipilih hakiki adalah bismillah, yang dipilih idhofi adalah hamdalah? Kenapa tidak dibalik? Kenapa tidak hamdalah yang hakiki, bismillah yang idhofi? Itu pertanyaan kedua. Ternyata di kitab ini dijelaskan mengapa bismillah yang dipilih adalah hakiki, hamdalah yang dipilih idhofi, karena mengikuti Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Di Al-Quran itu kan Bismillahirrahmanirrahim baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak Alhamdulillah dulu baru Bismillah. Jadi alasannya juga mengikuti Al-Quran. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua karena mengamalkan kesepakatan ulama. Jadi ulama sudah sepakat bahwa antara Bismillah dan hamdalah itu yang ditulis terlebih dahulu adalah bismillah, baru disusul dengan alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.